Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Nafa Dita Lestari dengan NPM 2551106. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas terkait mekanisme check and balance dalam sistem presidensial Korea Selatan. Fokus pembahasan saya yaitu ada pada pasal 40 hingga pasal 65 Konstitusi Republik Korea, khususnya terkait peran Majelis Nasional sebagai lembaga legislatif dalam menguasai kekuasaan presiden. Sebelum membahas lebih dalam lagi, izinkan saya untuk menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, konstitusi itu berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara. Dalam konteks Korea Selatan, hal ini sangat penting karena negara ini pernah mengalami pemerintahan yang bersifat otoriter. Pengalaman tersebut mendorong lahirnya Konstitusi 1987 yang menekankan pembatasan kekuasaan dan penguatan lembaga pengimbang, terutama legislatif. Objek kajian dalam pembahasan ini adalah pada pasal 40 hingga pasal 65 Konstitusi Republik Korea. Pasal-pasal ini mengatur kekuasaan legislatif, fungsi pengawasan, kewenangan anggaran, serta mekanisme pemakzulan terhadap presiden dan pejabat tinggi negara. Pasal 40 secara tegas menyatakan bahwa kekuasaan legislatif berada di tangan Majelis Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa Korea Selatan menganut sistem legislatif satu kamar. Dengan kedudukan tersebut, Majelis Nasional menjadi representasi langsung dari kedaulatan rakyat dan memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem ketatanegaraan. Analisis ini menggunakan teori pemisahan kekuasaan dalam pengertian modern serta teori check and balance. Inti dari teori ini adalah tidak boleh ada satu cabang kekuasaan yang bekerja tanpa pengawasan, termasuk dalam sistem presidensial yang memberi kewenangan besar kepada presiden. Dalam praktiknya, Majelis Nasional menjalankan 3 fungsi utama. Pertama, fungsi legislasi melalui pembentukan undang-undang. Kedua, fungsi anggaran, di mana pemerintah wajib mendapatkan persetujuan dari majelis. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah. Kewenangan paling signifikan adalah pemakzulan sebagaimana diatur pada pasal 65. Contoh konkret dapat dilihat pada pemakzulan Presiden Park Geun-hye tahun 2017. Majelis Nasional mengajukan pemakzulan dan Mahkamah Konstitusi mengesahkannya. Konsekuensi dari pengaturan ini adalah terciptanya sistem presidensial yang kuat namun tetap terkendali. Presiden dapat menjalankan pemerintahannya secara stabil, tetapi tetap berada di bawah pengawasan konstitusional. Dengan demikian, demokrasi dan supremasi hukum dapat berjalan dengan seimbang. Meski demikian, sistem ini tidak akan lepas dari tantangan polarisasi politik di Majelis Nasional yang kadang menghambat proses legislasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan etika politik dan reformasi lembaga agar fungsi pengawasan tetap efektif. Sebagai kesimpulan pada pasal 40 sampai dengan pasal 65, jadi Konstitusi Korea Selatan itu menempatkan Majelis Nasional menjadi pilar utama check and balance dalam sistem presidensialnya Korea Selatan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.